Hanya kepadamu kami berserah Tuhan. Apapun pergumulan hidup kami tahu Engkaulah tempat pelarian kami, Engkaulah tempat persembunyian kami, Engkaulah gunung batu kami. Terpuji-puji namamu yang kudus. Kami menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang menopang hidup kami dalam setiap pergumulan kami. Berkati gerejamu, berkati pelayanmu, berkati jemaatmu, berkati hambamu, gembala sidang dan keluarga. Tuhan tolong saudara kami EP di dalam menghadapi setiap situasi di dalam hidupnya. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu berkata bahwa apa yang kami alami tidak pernah melebihi kekuatan kami, dan jika itu melebihi kekuatan kami, Engkau akan turun tangan, Engkau akan campur tangan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang Engkau
Kau berikan bagi saudara kami EP dan keluarga, sehingga mereka penuh hikmat di dalam menyelesaikan persoalan keluarga mereka. Dan kami sebagai keluarga Allah menopang mengasihi hamba-Mu ini dengan kasih yang daripada Kristus. Terpuji-puji nama-Mu, kami serahkan setiap pergumulan kami di hadapan Tuhan. Firman-Mu pada pagi hari ini, itulah yang menjadi kekuatan kami, sumber kekuatan baru di dalam hidup kami, untuk terus melangkah di tengah-tengah dunia yang penuh kesementaraan ini. Kami mau belajar untuk tunduk, rendah hati, untuk terus mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Apa kabar? Luar biasa, amin. Iya. Apapun situasi hidup kita harus terus berkata luar biasa seperti Nabi Habakuk. Amin. Iya. Nabi Habakuk berkata, sekalipun semuanya tidak berhasil, kambing domba terhalau, lembu sapi tidak beranak, ya kan, pohon jenggot tidak berbuah, pohon anggur mengecewakan, namun aku tetap beria-ria karena Allahku. Amin. Iya. Kita tidak punya alasan untuk kalah dengan persoalan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Tema pada bagian Bunda ini berhasil mencapai tujuan agung. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Yang sudah dapat katakan amin. Kita akan bergantian jemaat Tuhan ayat 11 dan kita akan bersama-sama di ayat 16. Katakan yes. Dalam hitungan ketiga saya persilakan jemaat Tuhan. 2, 3. Dan Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yang satu dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kebutuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16 kita bersama-sama 2, 3. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima perhubungannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Dikatakan daripada Tuhanlah, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memperlengkapi jemaat Tuhan. Dia terus dikatakan, dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Tujuannya apa? Mengapa Tuhan memberikan? Ayat 12 dikatakan untuk memperlengkapi, katakan amin, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sebagai hamba Tuhan itu diberikan Tuhan kepada jemaatnya, kepada gerejanya, untuk memperlengkapi supaya jemaat Tuhan tidak diombang-ambingkan
supaya jemaat Tuhan mengenal kebenaran itu dengan baik. Makanya kalau ada teguran dari mimbar, jangan merasa sakit hati dan merasa tersinggung. Sakit boleh, tapi datanglah kepada Tuhan. Amin. Iya, karena kita dipersiapkan Tuhan supaya kita menjadi satu tubuh yang kuat, yang tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Bersatu bukan berarti menghilangkan keunikan pribadi. Setiap orang, kita semuanya melebur di dalam tubuh Kristus yang sebagai kepala. Amin. Kita tubuh Kristus. Untuk bisa memperlengkapi kita harus mengerti firman. Karena dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena tidak mengenal firman. Injil adalah kekuatan Allah. Setiap orang Kristen tidak hanya pendeta atau pemimpin jemaat memiliki tanggung jawab untuk membangun tubuh Kristus sesuai dengan karunia Tuhan yang ada di dalam diri mereka. Jadi kita bersama-sama saling memperlengkapi, saling menguatkan, bertolong-tolongan menanggung beban. Katakan amin. Iya, tubuh Kristus tidak boleh terpecah-pecah. Setiap orang Kristen dapat mencapai kedewasaan rohani yang lebih matang dan iman yang stabil lewat pengajaran yang benar. Amin. Supaya stabil iman kita, jangan dioleh-olehkan oleh angin-angin rupa-rupa pengajaran. Supaya kita bisa mengerti iman itu sebenarnya. Sekali lagi, setiap orang Kristen dapat mencapai kedewasaan rohani yang lebih matang dan iman yang stabil, sehingga tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Kalau kita lihat di ayat 13-14, silakan dibaca buku 13-14. Sampai kita semua, ayo, yang muda. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Iya. Terus. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan ketemuan Kristus. Iya. Terus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam pendidikan mereka yang menyesatkan. Iya. Supaya kita tidak mudah lagi digeser untuk mempercayai dongeng-dongeng. Supaya kita tidak mudah lagi digeser untuk mempercayai yang palsu-palsu, untuk mempercayai filsafat kosong manusia, untuk mempercayai kepandaian-kepandaian yang dari dunia ini. Supaya kita hidup di dalam kebenaran. Itu sebabnya Tuhan mengutus hamba-hambanya. Tuhan mengutus nabi-nabi. Tuhan mengutus rasul-rasul. Kalau tidak ada yang memberitakan, dari mana kita tahu? Amin ya? Amin? Iya. Setiap orang Kristen dimampukan menjaga prinsip-prinsip kebenaran dalam bertingkah laku dan bertutur kata sehingga semakin bertumbuh ke arah Kristus. Kalau dia 15, kalau saya membaca. Tetapi dalam tubuh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih dan kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. amin. Iya. Supaya kita bertumbuh di dalam Kristus. Penjelasan di atas semakin mempertegas keyakinan kita bahwa komunitas Kristen memiliki kesatuan dan persatuan yang sejati. Katakan amin. Dan fungsi serta kemampuan yang Allah anugerahkan kepada kita dapat kita pergunakan untuk membangun tubuh Kristus dan melayani Kristus. Makanya di satu ayat dikatakan, waspadalah supaya kamu jangan saling menggigit, karena kamu akan saling membinasakan. Itu sebabnya perlu pengajaran. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diajar. Mengapa kita berulang-ulang diajar? Karena kita berulang-ulang lupa. Setuju, amin? Manusia itu nggak unlimited, nggak selamanya dia ingat. Ada saatnya dia lupa, maka diingatkan. Jadi kita
kita semua punya peran masing-masing, amin. Iya. Kita semua punya bagian di dalam pelayanan ini. Pelayanan ini bukan hanya milik Pak Gembala, bukan hanya milik pelayan-pelayan di mimbar, tetapi saudara dan saya juga adalah suratan Kristus yang terbuka, Alkitab yang siap dibaca oleh dunia. Saudara juga akan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Katakan amin. Iya, kita semua terlibat di dalam pelayanan untuk mempermuliakan Tuhan. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun. Katakan amin. Dan diikat menjadi satu dalam pelayanan semua bagiannya. Semua bagiannya. Jempol sakit, semua sakit. Setuju amin? Jempol sakit, semua sakit. Kelingking sakit, semua sakit. Hal yang paling, bagian yang paling terkecil di dalam tubuh kita ini kalau sakit, semua sakit. Sedangkan cuma disusahkan, gerak sampai ke otak. Lekwa air, sakit. Jadi semua kita adalah satu di dalam Kristus. Jadi pelayanan itu untuk mempermuliakan siapa? Kristus, amin. Bukan supaya kita kumpul-kumpul di gereja lalu dikatakan orang, oh jemaat GKB sudah 2.000 orang, tangan. Bukan itu. Itu hanya efeknya. Tetapi yang paling utama, Yesus dipermuliakan. Berikan untuk kata Tuhan. Kan saudara iya. Jadi saudara datang ke sini beribadah untuk mempermuliakan Tuhan, bukan kita untuk siapa yang lebih pintar atau siapa yang lebih cantik, bukan, tetapi untuk mempermuliakan Tuhan. Karena daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Saudara tahu apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan? Ada yang tidak bisa dilakukan Tuhan. Dan saudara ulang-ulang itu. Saudara tahu apa? Halo jemaat Tuhan, lambaikan tangannya. Apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan? Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Makanya Dia ciptakan kita. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan Tuhan. Amin. Jadi makanya di dalam penyembahan jangan pernah main-main. Itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan Tuhan. Adalah itulah pemberian yang tertinggi yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Bukan persembahan kita. Itu hanya efek. Tetapi penyembahan kita, amin. Makanya menyembah itu memuji Tuhan itu kita sungguh-sungguh. Karena itulah yang tidak bisa dilakukan. Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Makanya ketika kita menyembah Tuhan, surga bergemuruh. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya tanya sekali lagi, apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan? Dan ketika kita menyembah Tuhan, kita telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin ya? Dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Makanya orang yang menyembah Tuhan, makanya Iblis bilang begitu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Aku akan memberikan semua dunia ini kepadamu, tetapi sembahlah aku. Betul? Dia yang mencuri apa yang menjadi bagian Tuhan, yang terutama yang diinginkan Tuhan dari kita. Semua dunia ini diberikan kepadamu, asal kau sudi menerima. Dan itu yang selalu diberikan, ditawarkan oleh dunia kepada kita. Udahlah, cari uang, ngapain ke gereja? Digeser. Udahlah, kerjalah, kamu kosong semua itu. Digeser. Kalau ibu saudara kata. Padahal dengan Tuhan berkata cari dulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan. Ada yang ragu-ragu tentang ayat ini? Halo, selamat siang. Siapa yang meragukan ayat itu? Cari kerajaan Allah dan kebenarannya.
pengakuan kepada anak betul itu. Jadi berdosa yang bisa pengakuan. Bukan begitu. Tapi seandainya itu adalah perintah Tuhan, bisa. Elia 3 tahun tidak perlu PTP. Dia hanya berdoa. Itu sebabnya kita perlu diajar supaya kita memperoleh hikmah, memperoleh pengertian yang benar di dalam mengiring Tuhan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Anak-anak itu mudah dipengaruhi, betul? Dia apa sih katakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang dipengaruhi. Anak-anak itu murah dipengaruhi. Ayo ke sana katanya, dia ke sana. Ayo ke sana, pergi ke sana. Kan kalau ada mengajak orang si Alfredo, si Hanil ke kelabuhan, pilih orang. Dan dia disuruh yang aneh-aneh dalam kami. Kita harus dewasa di dalam pengenalan kita akan Tuhan, supaya kita berpegang teguh kalau dia gimana dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Bagaimana supaya teguh berpegang kepada kebenaran? Kita harus mendengar kebenaran itu, diajarkan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini paham? Amin ya. Iya, berikan untuk tepuk tangan melihat paling keras, tidak paling keras, yang paling keras dulu, ya kan? Iya. Nah, kita di dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, kita satu untuk mempermuliakan Tuhan. Kita satu, tidak ada yang lebih tinggi. Kita sejajar dalam peran masing-masing melayani Tuhan. Kita adalah tubuhnya dan dia sebagai kepala. Kita harus berakar di dalam Tuhan supaya kita tidak mudah ditipu. Kita harus memperhatikan dan berjaga-jaga supaya kita tidak mudah dikompang-ambingkan seperti kapal tanpa pemberat, tanpa jangkar, seperti orang-orang yang mudah digoda oleh kelicikan penggoda untuk menggeser kita dari Kristus. Kalau ada berkata bahwa Yesus tidak mati di kayu salib, itu adalah dusta. Amin. Kalau ada berkata bahwa Yesus tidak bangkit, itu adalah dusta dari iblis. Karena pada mulanya iblis dari dulunya dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara harus mengerti itu. Kita harus paham itu bersama-sama. Kita buka dulu di dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 8. Saudara, ayatnya, silakan ditulis. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 8. Sungguh demikian kami berkata iman kita lakukan mereka yang berkata yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa dunia ini, yaitu penguasa yang akan dibiarkan. Terus, yang 7. Tetapi yang diberitakan adalah iman Allah yang sembunyi dan rahasia yang sebelum dijadikan telah disediakan Allah bagi pikiran kita. Terus, 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenai asbab kalau sekiranya mereka mengenalkan mereka tidak menyanyikan Tuhan yang mulia. Firman Tuhan adalah hikmat yang tersembunyi, yang tidak dikenal oleh dunia. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Ada peningkatan, naik dia. Orang-orang yang tidak mudah lagi tersinggung, orang-orang yang tidak mudah lagi rewel, orang-orang yang sudah mengambil tanggung jawab, orang-orang yang mengerti perannya masing-masing. Tidak lagi sulit
mengerti. Kalau anak-anak dibilang, duduk, nggak ngerti dia itu. Saya termasuk guru sekolah minggu, berteriak-teriak kita, menyuruh guru saja untuk berteriak. Tetapi kalau kita sudah matang, kita bisa menentukan peran masing-masing. Kita tahu bahwa kita datang beribadah kepada Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Amin. Iya, itu tanggung jawab kita kepada Tuhan, bukan supaya ini dan itu. Kita tahu peran kita. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, sudah matang. Sudah bisa dia memaafkan orang yang bersalah padanya. Sudah bisa dia mengampuni. Sudah bisa dia mengerti bahwa teguran itu teguran, bukan hinaan. Kadang-kadang orang salah mengerti teguran dipikir hinaan. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, hikmat yang luar biasa, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ada sesuatu, firman itu hidup. Bapak Ibu Saudara berkata, firman ini hidup. Sebab firman ini adalah perkataan Allah, pribadi Allah. Jadi saudara bukan sekedar mendengar sebuah cerita dongeng, tetapi firman itu hidup. Makanya kalau kita membaca firman setiap hari, kita akan kuat di tengah situasi apapun dalam hidup kita. Yaitu dikatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Katakan amin. Luar biasa. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Wow. Makanya kalau orang tidak mau baca firman, rugi Bapak Ibu Saudara terkasih. Nggak sempat baca firman, rugi. Kalau tidak firman yang di dalam, berarti omong kosong yang di dalam. Seperti gula-gula itu, kembang dia kosong. Mengapa orang sering dia stres dalam hidupnya? Firman itu tidak ada di dalam diri. Banyak uangnya stres, nggak ada apa lagi. Banyak orang bisa stres. Kenapa? Karena firman Bapak Ibu Saudara terkasih. Itu sebabnya dikatakan bahwa firman itu penting. Firman itu menumbuhkan iman. Injil itu kekuatan Allah untuk menolong kita di dalam menjalani hidup ini. Tidak mudah hidup ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Semua zona merah.
harus mengerti bahwa kita setiap hari harus mendengarkan firman, harus belajar minimal satu ayat, kalau tidak bisa satu pasal. Baca firman, karena firmanlah yang kekal. Bunga menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan dia adalah amin. Itu kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bisa bertahan di dalam melayani Tuhan. Kita lihat dulu di dalam Efesus 1 ayat 23. Salah seorang. Ayo. Dia siapa? Kau dulu deh. Katakan amin. Iya. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhannya. Kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita adalah kepenuhan Dia. Makanya kita harus saling memperlengkapi, saling mendorong. Udahlah, tinggalkanlah sakit hati itu. Udahlah, tinggalkanlah kekanak-kanakan itu. Bilang ke kanan, mari tinggalkan kekanak-kanakan itu. Iya, tinggalkanlah. Aduh, marilah kita berlomba di dalam iman. Paulus berkata begini, aku melumbakan apa yang di belakangku dan berlari-lari. Semua punya kekurangan, telayan. Hamba Tuhan, semua punya kekurangan. Jangan lihat itu. Pandanglah kepada Kristus supaya kita bisa kuat. Pandang kepada Kristus. Jangan lihat kekurangan orang. Karena semua orang punya kekurangan. Tetapi bagaimana supaya kita bisa saling memperlengkapi, saling mendukung, saling mendorong. Kalau di gereja, di tempat saya dulu pelayanan di Medan, itu jemaat dengan pelayan-pelayan sudah berdoa sampai lama. Ini berdoa, baru datang gembala, kita berdoa. Mereka begitu, nggak harus ditunggu-tunggu. Dari satu orang langsung ambil mic, nyanyi dia sendiri, rame datang satu dua, nyanyi. Gembala datang tinggal khotbah. Haleluya, haleluya, khotbah. Sudah dewasa. Jadi kalau kita saling tunggu-tunggu, mereka ambil mic. Tetapi ketika datang yang pelayan, mereka kasih begitu. Nyanyi. Nggak ada saling saling menunggu. Akhirnya tidak dilaksanakan. Tunggu. Datang satu-satu dah. Apa yang bisa dikerjakan dikerjakan. Kumpul. Datang gitu. Datang di mana tinggal kumpul. Begitu. Jadi kalau di gereja ini pun kita lakukan seperti itu kan maka. Sebelum datang pelayan ya udah jemaat dulu nyanyi. Amin. Apa nyanyi jemaat di sini? Bapak kata ada suara kemudian jadi pelayan. Dalam lagi, ya kan? Kadang-kadang kita nggak tahu suara kita canggih. Setelah kita pegang ini, udah nyanyi ya. Gitu Bapak Ibu Saudara terkasih. Sudahlah, ambil bagian masing-masing. Gereja ini milik Tuhan. Amin. Kita bersama-sama mempermuliakan Tuhan. Amin. Sekarang gereja, Bapak Ibu Saudara terkasih, memang yang terkenal sudah diletak. Lihat itu di Pakistan, di Afghanistan, beribu dibaptis. Saya merinding melihatnya. Mereka lagu rohani itu bahasa Arab, diterjemahkan, mantap. Dikatakan begini, hidupku, diterjemahkan itu, hidupku hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Mereka bilang begitu. Baru bertemu orang itu sudah beda-beda, berani kan itu. Berdebat pun orang itu dengan orang-orang luar berani. Kita
masing-masing. Ya kan? Walaupun dikatakan nggak ibadah dengan contohnya datanglah sendiri menjadi begitu nggak? Nggak ibadah lagi, aku nggak ibadah begitu. Amin. Itu namanya kedewasaan. Jadi nggak ibadah kita, nggak ibadah mata ini. Jangan begitu. Itu nggak ada. Katakanlah kita semua hamba Tuhan. Hanya ada peran masing-masing. Amin ya? Iya. Kalau kita tidak bisa memberitakan firman di mimbar, beritakan itu di keluarga. Jadilah memiliki kesaksian hidup. Kamu akan menjadi saksiku. Jadi kan semua bangsa milikku. Kamu harus menjadi saksiku katanya. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita bisa berkembang di dalam pengenalan nama Tuhan. Kita harus mengerti itu. Kalau tidak kita mengerti bahaya. Kita lihat dulu Jefanya 3 ayat 9. Ayo salah seorang anak muda, Jefanya 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan ragu dan bangsa. Katakan amin. Dengan ber. Wow. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, yang hanya menyebut nama Tuhan, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bau dan bau. Tahu bau ya? Semangat, ayo gitu. Ya, itu bau beribadah. Kalau kita melihat semangat orang-orang yang baru mengenal Yesus itu, luar biasa. Nangis kita melihat mereka. Nangis. Ada yang sampai betul kata Pak Gembala, ada yang sampai dilubangkan keluarganya, gak diangkat. Tapi mereka semangatnya berapi-api. Masa mereka lebih berpengalaman dari kita? Dan katanya, saya ulang ya, masa mereka lebih berpengalaman dari kita? Dan katanya, saya ulang ya, masa mereka lebih berpengalaman dari kita? Dan katanya, mereka lebih berpengalaman mengenal Yesus dari kita. Ya kan? Mereka tidak yakin begitu sih itu tidak. Lebih yakin dari kita. Mengatakan Yesus itu Tuhan. Wah, dia dasar tidak. Mendekat saja Bapak Ibu. Mendekat saja mereka. Luar biasa. Hati mereka disunat. Mereka berkata begini, sunat yang selama ini dikenal itu sunat palsu. Hati yang perlu disunat rupanya, karena di dalam hati ada dosa.